Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Vina Herlinza dengan NIM J1B023100041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rita Puspita Rizka Perdana, Mustafa Lutfi, dan juga Yusuf Hendrawan mengenai uji performansi unit penyulingan uap daun cengkeh skala laboratorium dengan pre-treatment pencacahan daun. Langsung saja masuk ke bagian latar belakang, di mana Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen minyak atsiri penting di dunia. Minyak atsiri atau essential oil diperoleh dari berbagai bagian tanaman seperti batang, akar, ranting, daun, bunga, ataupun juga buah. Luas perkebunan cengkeh di Pulau Jawa sendiri diperkirakan mencapai sekitar 50.000 hektar, di mana potensi daun cengkeh yang gugur sekitar 305 ton per hari atau setara dengan 4,4 ton minyak daun cengkeh per hari. Di mana kandungan minyak pada daun cengkeh sendiri berkisar pada 1-4% dengan kandungan eugenol sekitar 70-80% yang dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pre-treatment terhadap daun yang akan disuling sehingga dapat diketahui perbedaan rendemen minyak cengkeh, lalu ada volume kondensat, lalu kadar minyak dalam kondensat, lalu laju aliran kondensat dan massa jenis minyak antara daun utuh dengan daun yang dicacah. Langsung saja masuk ke dalam metode penelitian, di mana di sini terdapat 4 langkah, yaitu langkah pertama ada prosedur pencacahan dan pemisahan daun, di mana pencacahan ini dilakukan dengan menggunakan crusher yang digerakkan oleh mesin diesel. Pemisahan daun sendiri menggunakan alat yaitu ayakan ukuran 12 mesh, di mana daun yang melewati ayakan ukuran 12 mesh tersebut dikategorikan sebagai cacahan halus, sedangkan yang tidak lolos dikategorikan sebagai cacahan kasar. Lalu ada kedua rancang bangun, di mana di sini dilakukan pemilihan bahan baku alat. Adapun bahan baku alat yang digunakan yaitu berjenis stainless steel untuk mengurangi korosi yang dapat mempengaruhi hasil minyak yang didapatkan. Lalu ketiga ada pengujian alat, di mana pengujian alat di sini yaitu dengan mencoba memasukkan 5 kilogram bahan baku daun cengkeh. Lalu keempat ada pengukuran rendemen. Hasil penelitian dari grafik tersebut didapatkan bahwa dari grafik tersebut merupakan grafik hubungan waktu dengan volume kondensa, di mana volume kondensa tertinggi dihasilkan oleh daun cacahan halus sebesar 6.146 mili, diikuti daun cacahan kasar 6.078 mili, dan daun tanpa cacahan 3.390 mili, di mana volume kondensat adalah jumlah cairan hasil kondensasi uap minyak dan air. Lalu grafik kedua yaitu adalah grafik laju aliran kondensat, di mana laju aliran tertinggi adalah pada daun cacahan halus dengan nilai 1.229,2 mili per jam karena ukuran daun yang kecil dapat mempermudah keluarnya uap. Lalu grafik ketiga yaitu hubungan waktu dengan rendemen, di mana cacahan kasar di sini menghasilkan rendemen tertinggi yaitu 0,752% dan cacahan halus sebesar 0,394% dan daun tanpa cacahan yaitu menghasilkan 0,165%. Diketahui bahwa ukuran daun yang dicacah kasar mempercepat proses difusi minyak sehingga rendemen yang dihasilkan lebih tinggi. Adapun tabel di sini yaitu disajikan rendemen minyak daun cengkeh dalam penyulingan 5 jam, di mana daun tanpa cacahan menghasilkan 0,165%, lalu kedua cacahan kasar 0,752% dan cacahan halus 0,394%. Nah, berikut ada grafik kadar minyak dalam kondensat, di mana diketahui bahwa daun cacahan kasar memiliki kadar minyak tertinggi yaitu 0,126%, sedangkan daun cacahan halus dan tanpa cacahan mendapatkan kadar minyak yang lebih rendah. Langsung saja ke kesimpulan bahwa pre-treatment pencacahan daun cengkeh berfungsi signifikan terhadap performansi penyulingan. Lalu daun cacahan kasar menghasilkan rendemen minyak tertinggi sebesar 0,752%, lebih tinggi dibanding cacahan halus sebesar 0,394% dan tanpa cacahan 0,165%.
Lalu laju aliran dan volume kondensat tertinggi dihasilkan oleh daun cacahan halus, tetapi kadar tertinggi terdapat pada daun cacahan kasar. Lalu massa jenis minyak yang dihasilkan diketahui tidak memenuhi standar SNI, diduga karena kualitas daun yang kurang baik pada saat penyulingan. Lalu terakhir adalah semakin lama waktu penyulingan, semakin tinggi rendemen minyak yang dapat dihasilkan. Adapun perbandingan dengan judul yang saya ambil yaitu terdapat pada bahan baku di mana bahan baku yang akan saya gunakan yaitu adalah kunyit. Lalu kedua variasi suhu di mana saya akan menggunakan beberapa variasi suhu di antaranya 90 derajat Celcius, 100 derajat Celcius dan 105 derajat Celcius. Lalu ketiga ada efisiensi alat di mana saya juga akan mengukur seberapa efisiensi alat destilasi uap yang terdapat pada laboratorium. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.